Enggak boleh menafsirkan Quran kecuali dengan hadis sahih. Hadis sahih paling masyhur di Bukhari Muslim itu memang Nabi berkali-kali ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Nah, begitu juga sekarang ke mall misalnya, orang ngajak anak cucunya ke mall atau ngajak ponakane marung ning warung rodo enak. Itu juga termasuk jihad dan niat. Ketika sudah menanamkan kalimat tauhid. Saya pernah baca, memang saya benar-benar baca kitab, buatan akal-akalan kulo. Ada seorang wali yang akan jadi wali terus sampai mati. Ketika tausiah alal ahli, agak longgar pada keluarga. Misalnya begini, ini yang saya alami mawon nggih, mboten saya nyontokno wong liya, sing kula alami. Kula nglatih anak kula salat, wis salat Allahu Akbar. Dan bagi saya Allahu Akbar itu kalimat yang spesial. Anak saya sujud. Ya sudah membaca subhana rabbiyal a'la, itu bagi saya spesial sekali. Tentu kalau sampean memang mukmin betul, mukmin sejati, kamu enggak usah pakai status itu anak kamu sok ben mangan ta ora itu goblok ya, itu bodoh sekali kalau kamu pakai status itu. Ini anak saya sudah bisa melafatkan kalimat thayyibah yaitu Allahu Akbar. Sudah bisa sujud. Ini spesial. Sesuatu yang spesial itu harus dipertahankan. Caranya gimana? Minimal seorang anak itu jangan kecewa sama bapaknya. Nah, anak senangi jajan ya jajan no. Nak senangi mangan enak kayak mangan enak. Tapi semuanya ini demi mengawal kalimat tauhid dan kebenaran-kebenaran Islam yang kamu tanamkan. Jangan sampai kamu jadi kiai zuhud yang anak dikekang, kemudian anak ini pertama numpak sepeda motor disilai kancane sing ra salat. Pertama nyetel tip disilai tanggane sing ra salat. Sampai anak itu terus ngidolakno keluarga sing tidak salat karena lebih sehat kata dia. Sistem medekne bar magrib untuk review haram, dolanan haram, anaknya trauma. Nah, tua-tua anak nakal, mereka mulai cilik atau ngidolakno napa bapak. Nah, ini di sini sirinya kenapa semua nabi itu melonggar anaknya. Kanjeng Nabi ini nak sholat niku ditumpai Hasan Husain. Nggih mendel mawon. Dijak sholat padahal dijak numpai Kanjeng Nabi nak pas sujud. Bahkan kabeh ulama rawi mengatakan ketika malaikat Jibril janjian ambek Nabi mboten saged masuk karena ning solowongan tempat sarine Nabi wonten jiruan. Jiruan ku kirek anak asu cara mriki lho. Kirek jiruan wae. Mergo Hasan Husain itu dolanan napa? Asu. Saiki mulane anak kula nu dolanan pitik, dolanan wedhus mlebu kamar rata amu. Ijek enteng dhewe dhisik Hasan Husain itu dolanan asu. Tapi itu tadi berangkatnya adalah ngawal tauhid. Jangan sampai anak kita ini kecewa oleh kita. Padahal kita tahu dia sudah punya sesuatu yang spesial, yaitu kalimat nopo tauhid. Lagu sing disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kowe nak pancen nabi tenan ulama tenan, kalimat tauhid harus kamu jadikan kalimat yang abadi fi aqibihi dalam turunan. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan bapak tauhid karena dia obsesinya satu. Pokoknya kalimat tauhid harus menjadi kalimat sing abadi fi aqibi ning turunane Ibrahim. Ngeri Nabi. Ismail gak paham apa-apa blas, tapi dijak bangun Ka'bah. Padahal dia tidak paham. Aris sing sekarang jadi hijir Ismail. Kabeh ulama mulai Aris iku dhisik nggon nyancange wedhus Ismail. Ismail ora roh nek iku kota suci. Jadi sing sekarang hijir Ismail dhisik Aris. Oma-oman nggon wedhuse sinten? Ismail. Ibrahim ora ngloro cung iki kota suci, menenge lho mergo saking moh ngecewakno napa. Tapi lagi-lagi saya itu sendirian. Kula nu hormat be anak, tapi ya diloroi. Bahkan keluarga saya yang lebih tua dibanding saya ngloroi. Anak kok mbok manja mari ngelama. Padahal saya itu tidak pernah manja anak. Pikiran saya itu sederhana, saya pasti mati. Setiap saat saya mati. Dan yang meneruskan tauhid itu pasti anak saya karena saya mati. Ya tapi ya itu memang gak populer. Bojoku kan tak tanam, jogeman wani anak kualat kita omongin. Jadi memang kan gak lazim, tapi saya tanamkan terus. Jogeman ke wani anak napa kualat. Orang kan bilang anak jawani wong tua kualat. Ra iso cara anak iku rong mukallaf. Jadi gak bakal kualat nak wani kuwe wong kena hukum. Artinya statusnya dia tidak punya dosa kan indah wah. Kowe dosa musbek. Jadi cara kula wong tua wani anak sing kualat ora kok. Anak wani wong tua. Dan ini tidak aliran sesat, ini yang benar itu menurut saya. Karena anak belum mukallaf kan? Paham ya? Jadi kula suwun latihlah sekuat-kuatnya. La ilaha illallah itu kalimat yang spesial.